lamaran dalam rangka untuk memotivasi mereka, tetapi saya nggak jamin ketika dia lulus apakah akan itu kerja. Saya melihat bahwa kadang-kadang orang juga belum tahu apa sih pekerjaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pustakawan adalah orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan atau ahli dalam perpustakaan. Mereka ada di perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, dan di dinas-dinas perpustakaan dan arsip di berbagai kota dan provinsi di seluruh Republik Indonesia. Tanpa mereka, buku akan sulit dipilah, tanpa mereka, buku akan sulit dirawat. Pustakawan adalah orang-orang yang sangat akrab dengan dunia literasi. Hari ini bahkan pustakawan juga sangat akrab dengan dunia literasi digital dan sebagainya. Di samping saya sudah ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Cilegon, Bapak Dr. Haji Ismatullah Sihabuddin, yang akan mengutarakan tentang banyak hal ihwal pustakawan. Pak Kadis, pustakawan itu sendiri, Pak Kadis kan di sini tentu berhubungan langsung dengan para pustakawan, dan baik itu di kantor, di sekolah-sekolah, maupun di perguruan tinggi. Apa yang sebetulnya mereka kerjakan sehari-hari? Jadi untuk para pustakawan yang selama ini berada di perpustakaan, memang profesi yang terkurung dalam sebuah ruangan yang berisi berbagai macam judul buku, yang kelihatannya mereka tuh perannya tidak pernah terekspos di dunia keramaian, tetapi ternyata keramaian dunia saat ini tercipta karena peranan mereka sebagai pustakawan. Salah satunya adalah dengan adanya pustakawan, perpustakaan bisa rapi, terus terregister dengan baik, tertata sesuai dengan aturan-aturan yang memang berlaku, sehingga peranan pustakawan yang saat ini sudah dilakukan ini sangat besar jasanya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, karena legalitas sebuah kecerdasan salah satunya adalah peranannya dari perpustakaan tadi. Maka jangan salah ketika sebuah karya yang kita buat dan sudah dipublikasi tanpa tersimpan di perpustakaan dan melalui peran pustakawan, maka karya itu akan hilang, tenggelam, dan tidak bisa bermanfaat untuk peradaban manusia yang saat ini berjalan. Berarti ada dua pernyataan yang saya kutip ya, saya sipir. Tanpa pustakawan, kita tidak akan menciptakan keriuhan, keramaian dunia di luar sana. Ya. Karena orang bisa mengelola dunia karena pengetahuan, dan pengetahuan itu berasal dari buku, dan buku itu dikelola oleh para pustakawan. Meski para pustakawan itu sendiri bekerja dalam kesunyian. Nah, berarti keriuhan itu selalu lahir dari ketelatenan orang-orang yang bekerja dalam kesunyian, ya Pak Kadis. Kalau ngomong-ngomong begitu, bagaimana seorang pustakawan itu dapat disebut pustakawan? Jadi untuk legalitas seseorang dijadikan pustakawan secara kualifikasi akademik, memang mereka harus memiliki strata S1. Dan itu memang orang yang sangat langka di Indonesia, dan keberadaannya itu maha penting. Namun pustakawan ini kelihatannya bukan cuma tergantung pada linearisasi sebuah pendidikan, tapi orang-orang yang care terhadap pengelolaan perpustakaan, pada akhirnya itu juga akan kita sebut pustakawan, karena menunggu S1, menunggu kompetensi sebagaimana kualifikasi pendidikannya, maka kebutuhan saya perhatikan ini juga tidak memungkinkan. Maka dengan adanya hari ulang tahun pustakawan yang ke-50 ini, saya pengen mengapresiasi bahwa seorang menjadi sarjana S1, S2, S3 itu karena peranan mereka yang bekerja di perpustakaan. Sehingga dengan adanya pustakawan ini, kesuksesan banyak orang salah satunya diraih oleh peranan pustakawan yang selama ini mungkin tenggelam, tidak pernah terekspos. Bahkan melalui acara saat ini saya ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Jasa mereka itu ibarat jasa yang kekal abadi, yang dapat dirasakan oleh dirinya, oleh orang lain, dan pada akhirnya peranannya juga maha penting dalam rangka terus mencerdaskan anak bangsa, khususnya di Indonesia, umumnya mungkin di dunia,
karena para ilmuwan, para cendekiawan itu ternyata orang yang memang selalu mengambil garis pemikirannya, menambah pengetahuannya melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan itulah peranan pustakawan yang saya rasakan sangat luar biasa, makanya sangat mengapresiasi, dan tentunya profesi ini suatu saat ke depan saya berharap juga menjadi pilihan generasi muda, karena selain asik menjadi pustakawan, juga dapat segera menyerap buku-buku dan pengetahuan yang diperoleh dari perpustakaan itu sendiri. Memang pustakawan ini adalah pengasuh yang baik bagi anak-anak ilmu pengetahuan ya Pak Kadis. Di sana tadi Pak Kadis bicara bahwa pustakawan secara kualifikasi pendidikan dia adalah seorang sarjana ya untuk dapat disebut sebagai pustakawan. Tetapi Pak Kadis berkata bahwa jikapun bukan sarjana kepustakawanan, dia dapat disebut seorang pustakawan ketika dia betul-betul mendalami, intens mencintai segala hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan. Begitu Pak Kadis ya. Artinya Pak Kadis mengapresiasi keduanya. Secara legal, orang dapat disebut sebagai pustakawan ketika dia menempuh pendidikan formal di jurusan kepustakawanan. Tetapi setiap orang yang mau merawat buku, menjadi pengasuh yang baik bagi ilmu pengetahuan, dia adalah pustakawan. Pustakawan juga dianggap sebagai penjaga lahirnya para ilmuwan. Gitu ya. Ngomong-ngomong pustakawan, di Cilegon sendiri seperti apa? Geliat pustakawannya, kalau tadi dikatakan sangat jarang nih. Saya tidak tahu jarang itu dengan hitungan seperti apa. Di Cilegon bagaimana? Apakah di sekolah-sekolah itu pustakawan yang memang kualifikasinya adalah sarjana di bidang itu atau bukan? Menurut data yang kita miliki, pustakawan yang ada di Kota Cilegon, khususnya di Dinas Perpustakaan Kearsipan, ini berjumlah cuma 2 orang yang kualifikasi S1. Oh, 2 orang saja. Padahal Kota Cilegon ini memiliki penduduk 460.000 orang, menunjukkan bahwa pustakawan ini sebuah profesi unik, profesi langka, yang peranannya ternyata sangat luar biasa untuk memajukan Kota Cilegon. Jadi kalau berharap Cilegon ini cerdas, sebetulnya para pustakawan ini juga akan menjadi perhatian ke depan seharusnya. Nah, dalam rangka Hari Pustakawan Kota Cilegon ini, khususnya yang ada yang ke-50, yang kita peringati mungkin secara sederhana tadi pagi, menunjukkan bahwa peranan pustakawan ini ke depan akan menjadi penting. Sambil kita menjelaskan pustakawan, memang ada 3 istilah. Ada perpustakaan, ada pustakawan, ada pemustaka. Mungkin khawatir bingung ini. Ya, perpustakaan itu berarti tempat kumpulan para pemustaka dan pustakawan, sedangkan pemustaka itu adalah orang yang memanfaatkan pustakawan dan perpustakaan. Adapun untuk urusan terkait dengan pustakawan itu sendiri, orang yang hanya berada di dalam perpustakaan, memanage, mengatur, mencarikan kebutuhan buku seseorang yang diperlukan, menyediakan, bahkan mengakomodir usulan-usulan buku yang diperlukan oleh mereka untuk bisa dibelanjakan di tahun anggaran berikutnya. Dan pustakawan inilah yang disebut ahli di bidang itu. Ya? Nah, inilah ahlinya yang ternyata. Dan hanya ada 2 di Kota Cilegon. Hanya 2 yang ada di Dinas Perkearsipan. Satu Cilegon apa di sini saja? Setahu saya sekota Cilegon ya, yang S1-nya pustakawan itu ada 2. Ya. Ini artinya perpustakaan itu kan ada perpustakaan umum, ada perpustakaan khusus. Ada juga perpustakaan yang di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi saja itu hanya seseorang yang bekerja di perpustakaan, tapi tetap kita sebut pustakawan karena memang pekerjaan mereka sehari-hari. Tapi untuk kualifikasi S1-nya ini masih hal langka di Kota Cilegon. Mengapa selangka itu sementara kita mulailah begitu peduli pada literasi ya? Terlepas apakah yang di manage itu adalah buku dalam pengertian fisik atau buku yang sudah terdigitalisasi. Apa yang membuat orang malas untuk mengambil jurusan itu ya? Jangan-jangan memang tidak menjanjikan, kedua menjemukan dan kok sepertinya kurang keren ya? Atau begitu? Ya,
kalaupun pendidikan kualifikasi yang ada di perguruan tinggi seperti UI, terus UP juga ada, UGM ada, perguruan tinggi negeri se-Indonesia juga ada, tapi kelihatannya lulusannya itu tidak semua masuk ke perpustakaan sepertinya. Sehingga kalau kita sebut langka itu maksudnya yang bekerja Di spesial di bidangnya, perpustakaan. sesuai Mungkin saja, kualifikasinya. iya, Gitu ya. mungkin saja para pustakawan itu banyak alumni dan lulusan dari perguruan tinggi, tapi untuk di kota region yang bekerja di perpustakaan, faktanya ada 2. Jadi yang lain itu yang ada di sekolah, misalkan SMP ada 47 SMP, satu pun nggak ada yang S1-nya pustakawan, jurusan perpustakaan misalkan. Ya, kemarin alhamdulillah ada yang PKL, S1 perpustakaan itu, saya sambut baik, suatu saat Anda harus mengisi kebutuhan kita, itu pun masih dalam bentuk lamaran dalam rangka untuk memotivasi mereka, tetapi saya nggak jamin ketika dia lulus apakah akan bekerja. Tidak mudah 2 orang mengurus sebuah kota dengan jumlah lebih atau hampir 500.000 penduduk. Iya. Terlepas diperbantukan oleh orang-orang yang memang mengurus perpustakaan dengan latar belakang yang bukan kualifikasi pendidikan perpustakaan. Saya melihat bahwa kadang-kadang orang juga belum tahu apa sih pekerjaan ini.